Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat semuanya. Untuk sesi 7 ini kita akan membahas tentang manajemen proyek sistem informasi. Di mana kita ketahui bahwa manajemen proyek merupakan suatu hal yang penting dalam mengatur, mengelola semua kegiatan produk yang akan dihasilkan, baik itu berupa produk fisik maupun layanan. Definisi dari manajemen proyek teknologi informasi atau sistem informasi sebenarnya sangat banyak dari para pakar ya, tapi secara umum bahwa manajemen proyek sistem informasi adalah suatu upaya mengelola ya secara terencana untuk menghasilkan suatu produk atau layanan yang melibatkan tentang penggunaan teknologi informasi dalam mengembangkan perangkat lunak maupun implementasi sistem, dan bisa juga berupa peningkatan infrastruktur dari teknologi informasi. Tujuan dari manajemen proyek itu sendiri ada yang pertama bisa merupakan pengembangan atau implementasi suatu sistem yang baru ya, kemudian memperbaiki apabila ada sistem yang masih dirasakan kurang efektif ya, sehingga lebih efisien. Tujuan yang lain adalah menyelesaikan kebutuhan teknologi yang mendukung tujuan dari sisi bisnis. Nah, itu adalah tujuan dari manajemen proyek itu sendiri. Tahapannya seperti apa sih? Nah, terkait tahapan ya. Yang pertama, ada beberapa fase dalam proyek teknologi informasi atau sistem informasi. Yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi ini artinya kita mulai menentukan tujuannya, untuk apa kita membuat suatu sistem, kemudian ruang lingkupnya seberapa besar yang akan kita bangun ya, kemudian yang kedua adalah merencanakan. Nah, pada tahapan perencanaan ini kita harus menyusun secara detail ya, untuk pengembangan maupun untuk pelaksananya. Jadi mulai dari awal mungkin pengadaan atau rekrutmen sampai dengan nanti proyek itu selesai atau serah terima proyek. Nah, itu bagian dari perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah desain. Nah, kita mulai di sini pada tahapan ini adalah kita mendesain semua yang terkait dengan pengembangan sistem maupun implementasi sampai dengan perbaikannya. Ya, kita harus merencanakan solusi baik secara teknis maupun secara sistem itu sendiri dalam ketika nanti mengintegrasikan sistem yang lama dengan yang baru atau sampai dengan tahapan pemakaian oleh user. Nah, pada tahapan ke-5 yaitu pengujian atau uji kelayakan dari suatu sistem ya. Pengujian dan evaluasi ini biasanya kita mulai memastikan bahwa sistem yang kita bangun atau sistem yang akan kita gunakan oleh user ya, itu memastikan bahwa kualitas dan fungsionalitasnya berfungsi dengan baik ya. Kualitas sesuai dengan tujuan ketika kita merencanakan ya, fungsionalnya juga sudah kita rencanakan di awal sehingga nanti ketika ada proses serah terima ya, secara sistem sudah disepakati bersama. Yang terakhir adalah pemeliharaan atau maintenance. Nah, pada tahapan ini biasanya kita mulai mengelola dan memperbarui sistem setelah implementasi. Ya, pemeliharaan atau maintenance dapat dilakukan oleh vendor yang pertama kali membangun sesuai dengan kesepakatan di awal. Ya, atau juga bisa pemeliharaan atau maintenance ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemilik sistem ya atau aplikasi tersebut. Jadi bisa aja pemeliharaan ini dilakukan oleh internal atau pihak ketiga atau yang pertama membangun atau menyiapkan. Nah, itu bisa seperti itu. Semua tergantung dari kesepakatan di awal ketika kita membuat inisiasi dan perencanaan. Nah, karakteristik dari teknologi sistem informasi ya, yang pertama adalah proyek itu bisa jadi bersifat sementara. Sementara di sini artinya ada waktu yang disepakati dan selesainya kapan. Ya, dan tujuannya jelas, skopnya jelas, apa yang mau dikerjakan. Nah, itu bisa jadi salah satu sifat dari proyek yang sementara. Kemudian sifat yang lain adalah karakteristik proyek teknologi informasi adalah kompleksitas. Nah, dalam sebuah proyek IT sering kita terlibat dalam berbagai komponen yang sifatnya teknis maupun non teknis. Teknis ya kita paham lah terkait dengan sistem, software, hardware.
Tetapi non teknis juga kita harus mempelajari atau menguasai. Contoh terkait dengan perjanjian, administrasi, kemudian form change request, kemudian ada form TOR atau term of reference, atau software requirement specification, atau administrasi secara untuk pengadaan barang. Nah, itu kompleks banget ya, jadi kita harus memahami sampai hal yang non teknis. Karakteristik yang lain adalah ketergantungan pada tim. Biasanya kalau proyek udah berjalan, kita pasti akan sangat bergantung kualitasnya ini oleh tim yang membangun ya, sehingga kita butuh kolaborasi yang baik antara pemilik pekerjaan dengan vendor atau pengembang sistem itu sendiri. Yang keempat adalah risiko. Nah, risiko di proyek teknologi informasi ini sangat rentan. Ya, banyak literatur mengatakan bahwa sebagian besar proyek teknologi informasi ini waktunya molor atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, yang kedua apa? Yang kedua adalah risikonya biaya yang di awal tidak diprediksi ternyata menjadi membengkak atau membesar. Ya, yang ketiga apa? Scope. Nah, scope juga kadang-kadang menjadi masalah. Di awal kita udah sepakati scope-nya adalah dari A sampai D. Ternyata berjalannya waktu, risiko ini ternyata ada permintaan di tengah-tengah jalan. Ya, ketika proyek sedang berjalan tiba-tiba tidak sampai D, tetapi harus sampai G. Nah, otomatis perubahan proyek ini akan memakan waktu ya yang menjadi panjang, skopnya juga makin melebar dan seterusnya. Nah, itu salah satu juga menjadi tantangan ketika kita mengelola sebuah proyek sistem informasi. Nah, langkah-langkah dalam manajemen proyek itu ada banyak ya. Yang pertama mulai dari perencanaan proyek. Ya, perencanaan proyek itu kita menyusun tujuan dari lingkup pekerjaannya seperti apa, jadwalnya gimana, anggarannya gimana, terus kita mengidentifikasi risikonya yang akan muncul seperti apa. Itu namanya perencanaan proyek. Yang kedua adalah kita mulai melaksanakan proyek. Di pelaksanaan proyek ini kita mengalokasikan sumber daya. Ya, siapa saja yang mengerjakan bagian pemrogramannya, siapa yang bagian mengerjakan database-nya, siapa yang nanti mengatur pembelian hardware, pembelian software, lisensi dan seterusnya. Ya, itu harus kita atur semuanya. Ya, sampai ke sistem analis maupun nanti ketika prosesnya sudah training. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian proyek. Di tahapan pengendalian proyek ini kita harus secara ketat memonitor proyek ini jangan sampai waktu yang sudah ditetapkan meleset, ya, atau biaya yang di awal harusnya dilakukan pembelian sesuatu, ya, kebutuhan proyek tiba-tiba mundur pembeliannya, ya, atau tidak sesuai dengan kebutuhan dari timeline yang sudah kita buat. Nah, ini salah satu fungsi dari pengendalian. Ya, kita mengelola ruang lingkupnya jangan sampai molor atau melebar. Yang terakhir adalah penutupan proyek. Pada penutupan proyek ini kita harus memastikan bahwa semua dari sisi administrasi dan sisi teknis semua sudah terpenuhi. Ya, kebanyakan penutupan proyek ini tidak berjalan mulus dikarenakan apa? Dikarenakan masalah administrasi belum selesai. Ya, ada juga yang masalah teknisnya ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan di awal. Ya, pada tahapan evaluasi ini pastikan bahwa sekali lagi dokumen semua harus terpenuhi dan rapi. Ya. Nah, beberapa teknik dari manajemen proyek ya secara efektif ya bisa menggunakan software manajemen proyek ya seperti Microsoft Project atau MS Project atau Asana, ya itu ada juga ya untuk membuat semacam membuat timeline, membuat RAB, membuat PIC-nya siapa saja, kemudian WBS atau work breakdown structure, membuat WBS-nya itu bisa ditentukan di situ. Ya. Yang kedua adalah teknik manajemen proyek meliputi manajemen risiko. Nah, di sini kita harus pandai mengidentifikasi, menganalisisnya, mengelola proyek itu sendiri, sampai hal-hal apa yang mungkin menghambat proyek. Jadi kita harus mengidentifikasi nih semacam mitigasi resiko lah ya. Kita harus pastiin bahwa proyek ini nanti akan terkendala di mana saja. Nah, kita harus pandai membaca risiko yang akan terjadi. Ya. Kemudian hal yang paling penting adalah komunikasi yang efektif.
biasakan kita membuat suatu weekly meeting, ya, weekly meeting atau rapat mingguan, di mana rapat mingguan itu membahas semua kendala apa saja yang dialami, ya, membahas project progresnya sudah sampai mana, ya. Dengan adanya weekly meeting, biasanya kita akan semakin cepat mengidentifikasi kira-kira apa yang menjadi bottleneck atau yang menjadi permasalahan dalam sebuah tim, ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya, tugas dan kesimpulan, terus kemudian tugas-tugas dari tim manajemen proyek itu sendiri apa saja, ya. Teman-teman boleh membaca untuk lebih jelasnya, ya, baik itu melalui media internet maupun yang ada di panduan atau di buku-buku manajemen proyek. Intinya bahwa manajemen proyek ini harus dikelola dengan baik dan secara profesional, ya, supaya proyek implementasi, proyek perencanaan atau pembangunan, sampai dengan proyek serah terima itu harus berjalan dengan baik. Oke, saya rasa itu saja, tidak perlu berpanjang lebar karena nanti teman-teman juga bisa membacanya di buku panduan. Oke, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.